Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Permatasari. Saya dari Prodi Akuntansi PJJ S1 Universitas Siberhasil. Di sini saya akan menjelaskan terkait jawaban ujian tengah semester mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 pada kelas akademik 606 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Erni Karina SE MSc. Langsung saja saya akan menjelaskan pada soal nomor 1. Berikut soal UTS HKL 1 terdiri dari 3 nomor. Pada soal pertama, di sini bertemakan terkait akuisisi dan investasi antar perusahaan. Di sini jelaskan bahwa PT Jaica membeli aset Neto PT AIS pada tanggal 28 Desember 2021. Di sini PT AIS akan dibubarkan atau dilikuidasi, kemudian aset dan liabilitas teridentifikasi milik PT AIS akan diambil alih dengan rincian sebagai berikut. Rinciannya dijelaskan pada tabel berikut. Kemudian dijelaskan juga di soal berikut di bawahnya, PT Jaica memperoleh 100% kepemilikan atas PT AIS dengan cara membayar kas dan menerbitkan 50.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp10.000 per lembar dan nilai pasar Rp20.000 per lembar. Dalam transaksi kombinasi bisnis tersebut, PT Jaica juga mengeluarkan biaya akuisisi sebesar Rp8 juta dan biaya penerbitan saham sebesar Rp5 juta. Di sini ditanyakan jurnal yang harus dicatat oleh PT Jaya Makmur atas kombinasi bisnis tersebut. Langsung saja pada jawabannya di sini. Pertama, kita bisa mencari nilai wajar aset itu yang akan diakuisisi. Di sini asetnya ada kas dengan nilai wajar 60.000 dalam ribuan rupiah. Kemudian piutang bersih 140.000, persediaan 275.000, tanah 100.000, bangunan 600.000, peralatan 350.000, dan paten 70.000 dengan total aset yang nilai wajarnya sebesar Rp1.595.000.000. Kemudian yang kedua, total liabilitas dengan nilai wajar sebagai berikut. Di sini ada utang usaha dengan nilai wajar 80.000 dalam ribuan rupiah, kemudian utang wholesale di 135.000, kemudian liabilitas yang lain 60.000. Dengan total liabilitas adalah Rp275 juta. Kemudian untuk mencari aset itu wajar ini, total aset tadi dikurangi dengan total liabilitas. Maka ditemukan selisihnya adalah Rp1.320.000.000. Kemudian berikutnya dicari biaya perolehan yang dikeluarkan oleh PT Jaica. Di sini dituliskan juga dalam ribuan rupiah. Di sini ada kas sebesar 600.000, kemudian saham yang diterbitkan 50.000 lembar saham dikali Rp20.000 itu dengan nilai pasarnya sekian. Dihasilkan totalnya Rp1 juta. Kemudian total biaya perolehannya menjadi kas ditambah dengan saham yang diterbitkan tadi, totalnya menjadi Rp1.600.000 dalam ribuan rupiah. Kemudian akan dicari goodwill dari biaya perolehan dan nilai wajar aset itu di atas. Di sini biaya perolehannya Rp1.600.000 dikurangi Rp1.320.000, maka ditemukan nilai goodwill-nya Rp280.000 dalam ribuan rupiah. Dari perhitungan tersebut bisa dibuat jurnal akuisisi aset dan liabilitas PT AIS
yang ditulis dalam ribuan rupiah sebagai berikut. Di bagian debit ada kas 60.000, utang bersih 140.000, persediaan 275.000, tanah 100.000, bangunan 600.000, peralatan 350.000, paten 70.000, goodwill 280.000 dengan total di bagian debit 1.875.000. Di bagian kreditnya ada utang usaha sebesar 80.000, kemudian utang WC 135.000, liabilitas lain-lain 60.000, dan kas 600.000, kemudian modal saham. Ini perhitungannya dari 50.000 yang diterbitkan tadi dikali 10.000 rupiah, yaitu nilai nominal sahamnya. Jadi ditemukan 500.000 rupiah. Kemudian agio saham atau preminya selisih dari total saham yang diterbitkan tadi 1 juta dikurangi 500.000. Jadi agio sahamnya 500.000 rupiah. Jadi total di kreditnya ditemukan 1.875.000. Ini jurnal akuisisi aset dan liabilitas PT AIS ditampilkan sebagai berikut. Kemudian dibuat juga jurnal untuk mencatat biaya tambahan transaksi, ditulis dalam ribuan rupiah juga. Di sini pada akun debit ada beban akuisisi sebesar 8.000 dan agio saham sebesar 5.000. Kemudian di bagian kredit ada kas sebesar 13.000 dengan tampilan jurnalnya seperti berikut. Baik, untuk soal nomor 1 seperti itu, kemudian pada soal nomor 2, di sini dijelaskan pada tanggal 1 Januari 2001 PT Merapi mengakuisisi 100% saham biasa PT Tubagus dengan harga $450.000 pada saat nilai buku aset neto PT Tubagus sebesar $450.000. Kemudian PTA Merapi menggunakan metode ekuitas dalam mencatat investasinya. Neraca saldo PT Merapi dan PT Tubagus per 31 Desember 2001 adalah seperti pada tabel berikut. Pertanyaannya, diminta membuat jurnal yang berkaitan dengan investasi PT Tubagus dan PT Merapi selama tahun 2001 dengan menggunakan metode ekuitas dan metode biaya. Yang kedua, diminta membuat jurnal eliminasi dan jurnal penyesuaian yang diperlukan dalam penyusunan. Laporan keuangan konsolidasian PT Merapi dan PT Tubagus per 31 Desember 2001 dengan asumsi PT Merapi menggunakan metode ekuitas. Langsung saja jawaban nomor 2. Untuk mencari yang pertama tadi, jurnal terkait investasi PT Merapi pada PT Tubagus menggunakan metode ekuitas dan metode biaya. Di sini dicari dulu laba bersih PT Tubagus pada tahun 2001. Laba bersih dicari dari pendapatan dikurangi beban. Pendapatannya sendiri ada pada tabel di soal tadi. Kemudian bebannya dicari dari penjumlahan HPP ditambah beban penjualan dan administrasi ditambah beban penyusutan. Kemudian hasil yang didapat adalah 158.000 dalam dolar. Kemudian dividen PT Tubagus di sini dividen yang diterima sama dengan 100% dikali 5.000, jadi tetap 5.000. Nah, jurnal metode ekuitas dicatat sebagai berikut pada tanggal 1 Januari. Di bagian debit ada investasi pada PT Tubagus sebesar $450.000, kemudian di bagian kredit ada kas sebesar $450.000 untuk mencatat investasi yang awal. Kemudian di tanggal 31 Desember itu untuk mencatat bagian laba bersih anak.
Kemudian di bagian debitnya ditulis investasi pada PT Tubagus sebesar $158.000, kemudian di bagian kredit dicatat pendapatan dari PT Tubagus sebesar $158.000. Di tanggal 31 Desember juga dicatat atas pengumuman dividen. Dengan di bagian debitnya ada kas sebesar $5.000 dan di bagian kredit ada investasi pada PT Tubagus sebesar $5.000. Kemudian untuk jurnal metode biaya, di sini dicatat pada tanggal 1 Januari, di bagian debit ada investasi pada PT Tubagus sebesar $450.000, kemudian ada kas sebesar $450.000 di bagian kredit. Ini untuk mencatat investasi awal, masih sama seperti jurnal sebelumnya. Kemudian di tanggal 31 Desember di sini untuk mencatat pengumuman dividen ada di bagian debit ada kas sebesar $5.000 dan di bagian kredit ada pendapatan PT Tubagus sebesar $5.000. Nah, perbedaannya di sini pada jurnal metode Jaya tidak ada pencatatan laba bersih atau laba ditahan. Seperti ini jurnalnya. Itu selanjutnya mencari jurnal eliminasi dan rekonsiliasi untuk laporan keuangan konsolidasian menggunakan metode ekuitas. Diketahui tadi ada nilai buku aset neto PT Tubagus sebesar $450.000 dengan modal yang terdiri dari modal saham $270.000 dan saldo laba $180.000. Kemudian harga perolehan aset neto sebesar $450.000. Kemudian goodwill-nya tidak ada, kemudian laba bersih $158.000. Pada jurnalnya, di sini ada yang pertama eliminasi atau stockholder equity elimination. Di sini untuk menghilangkan ekuitas awal PT Tubagus terhadap akun investasi PT Merapi. Pada bagian debit ada modal saham sebesar $270.000, kemudian saldo laba awal PT Tubagus sebesar $180.000. Kemudian di kreditnya ada investasi pada PT Tubagus sebesar $450. Karena dalam laporan konsolidasi, maka PT Tubagus dianggap bagian dari PT Merapi. Ekuitas anak perusahaan tidak boleh muncul lagi dan diganti dengan aset dan kewajiban individual anak perusahaan. Pada eliminasi yang kedua itu ada jurnal eliminasi 1 atau income elimination. Di sini untuk menghapus pendapatan investasi yang telah diakui ibu. Pada bagian debit ada income from Tubagus sebesar $34.000, kemudian bagian kredit ada investasi pada PT Tubagus sebesar $34.000. Sini laba anak perusahaan sudah masuk dalam pendapatan konsolidasi melalui akun pendapatan dan beban PT Tubagus, karena itu akun income from Tubagus harus dihapus agar tidak terhitung dua kali. Kemudian yang selanjutnya jurnal eliminasi B atau dividend elimination. Pada bagian debit dicatat investasi pada PT Tubagus sebesar $5.000, kemudian bagian kreditnya dicatat dividen yang diumumkan PT Tubagus sebesar $5.000. Di sini dividen yang dibayar anak kepada induk bukan pendapatan bagi grup perusahaan secara keseluruhan. Baik, itu saja untuk jawaban soal nomor 2. Berikutnya langsung saja di soal nomor 3. Pada soal nomor 3 diminta untuk menjelaskan bentuk penggabungan seperti apa studi kasus Bank Mandiri dikaitkan dengan teori akuntansi keuangan lanjutan 1. Yang ditanyakan antara lain perlakuan akuntansi atas biaya-biaya terkait dengan akuisisi serta pada saat Bank Mandiri mencatat akuisisi yang melibatkan penerbitan surat berharga. Bagaimana perlakuan akuntansinya terkait dengan penerbitannya. Kemudian yang kedua, bagaimana menghitung dan di mana disajikan goodwill tersebut di dalam laporan keuangan Bank Mandiri. Yang ketiga, ditanyakan apakah pada saat itu Bank Mandiri menggunakan metode ekuitas atau metode biaya. Kemudian yang keempat,
Pertanyaannya adalah bank apa yang dianggap mempunyai pengaruh signifikan? Langsung saja pada jawaban soal nomor 3. Pada kasus penggabungan Bank Mandiri jika dikaitkan dengan akuntansi keuangan lanjutan. Perlakuan akuntansi atas biaya-biaya terkait dengan akuisisi serta pada saat Bank Mandiri mencatat akuisisi melibatkan penerbitan surat berharga, bagaimana perlakuan akuntansinya terkait dengan penerbitannya. Menurut profil resmi Bank Mandiri dibentuk melalui penggabungan 4 bank BUMN, ada Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Exim, dan Bapindo. Penggabungan tersebut pada tahun 1999 dan seluruh aset, liabilitas, hak serta kewajiban bank-bank tersebut dialihkan menjadi Bank Mandiri sebagai surviving bank. Bank-bank yang digabungkan tersebut berakhir dibubarkan tanpa proses likuidasi. Jika dikaitkan dengan materi AKL 1, kasus ini termasuk merger, yaitu penggabungan usaha di mana hanya satu perusahaan yang tetap bertahan, sedangkan perusahaan lain dibubarkan. Perlakuan akuntansi atas biaya-biaya terkait akuisisi. Dalam kombinasi bisnis, terdapat biaya pengurusan seperti jasa hukum, akuntan publik, konsultan, penilaian independen, serta biaya internal. Perlakuan akuntansi atas biaya-biaya tersebut bisa dibedakan berdasarkan keadaannya. Jadi pada kasus real di tahun tersebut itu berdasarkan PSAK nomor 22 standar lama, pembentukan Bank Mandiri dikategorikan sebagai kombinasi bisnis entitas sepengendali karena keempat bank dan Bank Mandiri sama-sama dimiliki oleh satu pengendali akhir, yaitu pemerintah Republik Indonesia. Berdasarkan PSAK yang berlaku saat itu, transaksi ini dicatat menggunakan metode mirip pooling of interest atau penyatuan kepemilikan. Jadi seluruh biaya-biaya penataan ulang, sinkronisasi IT, legal, dan konsultan itu dikumpulkan dalam pos beban restrukturisasi dan secara langsung menggunakan dana obligasi rekapitulasi yang disuntikan pemerintah, bukan dikapitulasi ke nilai investasi. Kalau berdasarkan teori AKL modern atau standar kontemporer PSAK 22 berbasis IFRS, semua biaya terkait akuisisi wajib diakui sebagai beban pada periode terjadinya langsung masuk laporan laba rugi. Biaya-biaya tersebut tidak boleh menambah nilai aset atau investasi. Dengan jurnal teori AKL-nya, di bagian debit ada beban konsultan atau legal atau investasi, dari bagian kreditnya ada kas. Kemudian perlakuan akuntansi terhadap penerbitan surat berharga. Pada saat mencatat kombinasi bisnis yang melibatkan penerbitan surat berharga, seperti saham baru atau obligasi, sebagai alat pembayaran akuisisi dengan pencatatan sebagai berikut. Pencatatan nilai instrumen yang diterbitkan, teori AKL modern, pada surat berharga saham yang diterbitkan diukur berdasarkan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Selisih lebihnya dicatat pada akun ekuitas tambahan bernama tambahan modal disetor atau EKU saham. Kemudian pada kasus pada Bank Mandiri di tahun 99, transaksi ini cukup unik karena keempat bank mengalami modal negatif akibat krisis. Penggabungan ini melibatkan penerbitan obligasi rekapitalisasi pemerintah oleh negara senilai ratusan triliun rupiah. Surat berharga inilah yang ditaruh di sisi aset Bank Mandiri sebagai setoran modal dari pemerintah untuk menaikkan rasio kecukupan modal atau CAR Bank Mandiri menjadi positif, yang kemudian diimbangi sisi ekuitas sebagai modal saham pemerintah. Ini untuk biaya penerbitan surat berharga, teori AKL dan standar akuntansi konsisten menentukan bahwa biaya ini tidak boleh masuk laporan laba rugi dan tidak boleh menambah nilai investasi. Jika yang diterbitkan nilai saham, biaya penerbitan harus diperlakukan sebagai pengurang langsung dari nilai ekuitas. Secara spesifik, biaya didebit ke akun tambahan modalisator atau AQ saham. Jika saldo AQ tidak mencukupi, barulah menguntang saldo laba. Jika diterbitkan itu obligasi, maka biaya penerbitan akan mengurangi nilai tercatat awal utang.
dan diamortisasi sepanjang umur obligasi tersebut. Kemudian, pertanyaan terkait goodwill di dalam laporan keuangan Bank Mandiri. Goodwill sendiri timbul apabila harga perolehan lebih besar dari nilai wajar aset itu yang diperoleh. Dengan rumusnya itu harga perolehan akuisisi dikurangi nilai wajar aset itu. Secara teori, apabila harga penggabungan lebih besar dari nilai wajar aset itu, maka muncullah goodwill. Sebaliknya, jika harga penggabungan lebih kecil dari nilai wajar aset itu, maka muncul goodwill negatif. Menurut konsep kombinasi bisnis dalam KL, goodwill disajikan sebagai aset tidak berwujud pada neraca laporan posisi keuangan. Sementara pada kasus Bank Mandiri, pemerintah menggabungkan 4 bank BUMN menjadi satu bank. Sesuai aturan akuntansi keuangan lanjutan untuk entitas pengendali, disebutkan bahwa semua aset dan utang dari 4 bank lama langsung dipindahkan menggunakan nilai buku historisnya, bukan nilai pasar atau nilai wajar saat itu. Kemudian karena tidak ada harga beli komersial, melainkan murni penjelasan pemerintah, maka tidak ada kelebihan harga bayar. Dalam metode pooling of interest, pencataan goodwill sama sekali tidak diperbolehkan, jadi hasilnya nol. Karena goodwill dari transaksi merger tahun 99 itu tidak ada, maka tidak ditemukan goodwill di dalam neraca laporan posisi keuangan Bank Mandiri tahun 99 atau 2000 yang berasal dari transaksi tersebut. Kemudian pada soal selanjutnya, ditanyakan apakah Bank Mandiri menggunakan metode ekuitas atau metode biaya. Di dalam akuntansi, metode ekuitas dan metode biaya adalah metode yang digunakan untuk mencatat investasi saham biasa pada perusahaan anak ketika perusahaan itu membeli saham perusahaan lain, tetapi perusahaan lain itu masih tetap berdiri dan beroperasi secara terpisah. Sementara itu, kasus Bank Mandiri tahun 99 bukanlah pembelian saham investasi biasa, melainkan kombinasi bisnis atau penggabungan usaha secara total, yang mana keempat bank sebelumnya langsung dibubarkan dan dilebur menjadi satu bank namanya Bank Mandiri. Oleh karena itu, pilihan metodenya pada saat itu bukan menggunakan metode ekuitas atau biaya, melainkan antara metode penyatuan kepemilikan atau pooling of interest method atau metode pembelian atau purchase method. Bank Mandiri tidak mencatat investasi pada bank-bank yang bergabung dengan metode biaya atau metode ekuitas, melainkan menggabungkan aset, liabilitas, dan ekuitas bank-bank tersebut dalam proses merger. Kemudian pada soal berikutnya ditanyakan bank apakah yang saat itu dianggap paling mempunyai pengaruh signifikan. Jadi istilah pengaruh signifikan dalam akuntansi dijelaskan bahwa apabila suatu entitas dianggap memiliki pengaruh signifikan jika mereka memiliki kepemilikan saham sebesar 20% sampai 50% pada perusahaan lain, yang membuatnya wajib mencatat investasi menggunakan metode ekuitas. Apabila dilihat dari sudut pandang AKL dan sejarah, jadi ada dua penjelasan. Kalau dari sudut pandang akuntansi, pada saat merger tahun 99 itu, pihak yang memiliki pengaruh signifikan bahkan melampauinya hingga menjadi pengendali penuh adalah pemerintah. Pemerintah di sini adalah pemilik saham mayoritas di keempat bank yang melebur sekaligus menjadi Bank Mandiri karena dikendalikan oleh satu pihak yang sama. Dalam akuntansi keuangan lanjutan, transaksi ini tidak disebut sebagai akuisisi komersial biasa, melainkan restrukturisasi entitas pengendali. Kemudian kalau dari sudut pandang sejarah atau operasional, bank yang paling dominan jika keempat bank tersebut digabungkan, bank yang paling dominan dan memiliki pengaruh paling besar terhadap struktur Bank Mandiri yang baru bisa dikatakan adalah Bank Ekspor Impor Indonesia atau Bank Eksim. Meskipun keempat bank yang lain memiliki aset dan spesialisasi masing-masing, tetapi Bank Eksim dianggap memiliki pengaruh paling signifikan terhadap fondasi Bank Mandiri karena sistem IT pada bank tersebut. Ketika empat bank digabungkan, masalah terberat adalah menyatukan sistem komputer perbankan yang berbeda-beda. Manajemen Bank Mandiri saat itu memutuskan untuk menggunakan sistem IT milik Bank Eksim sebagai platform utama yang diadopsi oleh Bank Mandiri untuk menyerap data dari tiga bank lainnya.
Kemudian untuk kualitas manajemen dan SDM secara finansial saat krisis 98, semua bank BUMN tersebut mengalami kredit macet yang parah, namun Bank Sing dinilai memiliki sistem administrasi, laporan, dan kepatuhan yang relatif lebih rapi dan siap dibanding yang lain untuk dijadikan standar baru bagi bank mandiri. Di sini sumber referensinya dari Epidemiologi, Company Paper, dan Annual Report di tahun 99. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari jawaban ujian tengah semester mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.